fadlam minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga selamanya Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'in hingga umat akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Enggak pakai jamaah ya, jamaah saja. Pada kesempatan ini saya diminta oleh DKM Mutiara untuk menyampaikan materi sekitar atau seputar implementasi, maaf itu salah ketik ya, implementasi maksudnya, semangat kurban dalam hidup bersosial. Tapi di sini saya mengambil beberapa ayat saja sebagai bahan untuk kajian kita dan juga telaah atau tafakur kita nanti di rumah, bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan atau menerapkan kurban itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau mengandalkan kurban dalam pengertian umum, yakni memotong hewan, itu hanya terjadi setahun sekali. Tapi yang terpenting dan lebih penting adalah bukan hanya membagikan daging sesaat setahun sekali, tapi sesudah itu pun tetap semangat itu harus ada. Itulah yang dimaksud kurang lebih implementasi. Nah, jadi di dalam implementasi kurban ini kita awali dengan pembahasan diri kita sendiri. Ya. Sebab apapun yang akan terjadi, hakikat Allah tapi syariatnya atau perantaraannya adalah manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kondisi keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang melakukan perubahan terhadap dirinya. Nah, oleh karena itu insya Allah segala yang kita harapkan dan kita cita-citakan untuk merubah baik diri, keluarga ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita minimal, maka itu harus mengadakan perubahan dulu terhadap diri sendiri. Nah, kemudian kalau diibaratkan sebuah komputer, mungkin kita ini sebuah komputer atau sebuah mesin komputer yang di dalamnya itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang harus diganti mungkin ya, diganti. Ya, terutama kaitan dengan jiwa kita. Ini karena sudah banyak pengaruh yang masuk sehingga jiwa kita yang tadinya bersih ya minimal terkotori oleh debu-debu itu. Maka setiap setahun sekali Allah memerintahkan bersihkan. Baik di bulan Ramadan dengan puasa dan zakatnya, di bulan Rayagung juga dengan puasa dan kurbannya. Di situ ada puasa. Di situ ada membersihkan. Nah, ini salah satu rahasianya. Allah selalu memerintahkan kepada manusia yang beriman atau orang yang beriman teh sholat sareng puasa sareng zakat, itu yang utama. Sholat, puasa dan zakat. Bukan berarti syahadat dan haji tidak termasuk di dalamnya. Hanya yang pokok itu. Sholat dalam pengertian berdoa. Kemudian puasa dalam pengertian menjaga diri, dan zakat dalam upaya membersihkan diri. Kenapa harus membersihkan? Ya karena sekuat-kuatnya pagar dalam menjaga, sehebat-hebatnya tembok dalam menjaga, itu suka ada aja. Ya, misalnya kalau di kebun setinggi apapun benteng atau pagar ada aja ya, minimal semut bisa masuk. Ya. Kalaupun tidak semut mungkin debu bisa masuk. Nah, sekuat-kuatnya iman kita, sekuat-kuatnya Islam kita, sekuat-kuatnya ihsan kita, itu akan selalu ada. Nabi sudah mengingatkan, al-insanu mahalul khoto. Manusia itu tempatnya salah, wanisyan dan lupa.
Makanya manusia disebut insan. Insan itu artinya lupa. Tapi juga manusia disebut basar. Basar itu artinya bahagia. Ya, bahagia, merasa bahagia dan ingin bahagia. Tetapi ingat, manusia itu juga disebut anam. Apa anam? Naum. Nama yanumu nauman, tidur. Nah, barangkali ini karena manusia sering lupa, karena manusia ingin bahagia, dan karena manusia suka tidur atau pernah tidur, bahkan sering tidur, maka harus ada di antara kita yang harus saling mengingatkan ketika lupa, saling menunjukkan ketika ada yang ingin bahagia dan selamat, dan harus ada yang membangunkan ketika sedang tertidur, baik matanya ataupun hatinya. Mungkin mata kuat melek, tapi hati kan tidak kuat. Selamanya hati akan terkenai penyakit. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengatakan bahwa nafsun atau jiwa manusia itu terbagi 3. Ini garis besarnya, garis besar. Yang pertama adalah nafsun nabati atau nafsun nabatiyah, nafsu tumbuh-tumbuhan. Ini kalau nggak salah pernah ya dibahas ya beberapa waktu yang lalu, pernah ya. Yang ketiga nafsun haywaniyah atau nafsu hewani. Yang ketiga adalah nafsun insaniyah, nafsu manusia itu sendiri. Dalam bahasa Sunda sering saya menyampaikan, nafsu nabatiyah atau tumbuhan eta disebat nate hirup nama tapi cicing, hirup cicing. Tak upami nafsu hewani atau nafsu hewania, kalau diibaratkan dengan hidup nyaring. Nyaring tenon bahasa Indonesia nyaring hudang bang. Nyaring. Ada lagi nyante cicing, nyante ari tatangkalan mah cicing, ari hewan mah henteu cicing mah nyaring we. Nah, manusia itu lebih dari itu. Nafsu manusia itu atau insan itu adalah hirup eling. Jadi kadang cicing manusia itu, kadang nyaring, tapi harus ada plusnya, eling. Kenapa eling? Karena manusia diberi akal dan hati. Nah, inilah manusia hebatnya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu baik wujudnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian manusia itu juga selain sebaik-baiknya bentuk, diberikan oleh Allah sebaik-baiknya rezeki, diberikan oleh Allah sebaik-baiknya pasangan, kendaraan, tempat tinggal. Wah, tidak ada makhluk Allah yang sesempurna manusia. Ya. Dalam tanda kutip dibanding dengan makhluknya, bukan dengan kholiknya. Baik segi rupa, segi rezeki, segi tempat tinggal, segi kendaraan, dan yang lain-lain. Jadi sangat tidak atau kurang. Nah, artinya bahasa Sunda, bahasa Indonesia mah susah ya. Jadi tepati alus atau nurus tunjung lah bahasa Sunda. Nurus tunjung lamun jalmi teu daek sujud gitulah. Naon tah bahasa Indonesia nurus tunjung. Ya, kola oma irama terlalu. Jadi kalau manusia tidak mau sujud, tidak mau berzikir, tidak mau bersyukur, terlalu. Karena apa? Ya tadi itu, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada manusia itu juga terlalu banyak, terlalu banyak. Nah, di sini ada ayat yang ditulis surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8, tadi sudah dibaca ayatnya. Artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, sehingga sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang digarisbawahi adalah cinta kepada keimanan. Nah, timbul pertanyaan, dengan iman Islam yang kita sekarang miliki ini, pemberian dari Allah, tadi disebutkan karunia dan nikmat dari Allah. Makanya sering ada ungkapan,
marilah kita bersyukur atas nikmat iman, Islam, nikmat naon deui? Sehat, selamat, dan seterusnya. Jadi tetap nikmat iman, Islam itu yang seringkali disebut nikmat yang paling besar. Sebenarnya kalau kita berkata jujur, tidak ada nikmat kecil, semua nikmat besar. Hanya mungkin yang paling besar ya nikmat itu. Kenapa? Karena nikmat yang lain selain iman dan Islam itu akan terasa hanya di dunia, manakala tidak disertakan dengan nikmat iman Islam. Nah, oleh karena itu cintai keimanan dan keislaman yang sudah Allah berikan itu. Jangan dijadikan beban. Di sholat diwai karena kayak tadi sholat lohor teh asar dehnya lohor tuh udah 2:30. Jadi asar jam 3 teh tereh di lohor ke asar. Jadi intinya adalah orang yang sudah berkorban dalam pengertian terhadap Allah atau demi Allah dan karena Allah, iman itu indah. Iman itu indah, sholat itu indah, berkurban itu indah. Pokoknya tidak ada sesuatu yang tidak indah kalau dikaitkan dengan keimanan yang sudah dimiliki. Tapi yaitu tadi, bersihkan dulu jiwa kitanya. Jiwa insaniahnya itu harus dibersihkan dari jiwa-jiwa yang lain. Sebab kalau kita bahas tentang nafsu banyak sekali. Karena di dalam nafsu itu kaitannya dengan latifah. Latifah itu kelembutan yang ada dalam jiwa kita. Kan latifah saja ada berapa latifah itu? Sudah disampaikan dulu ya? Belum atau lupa? Jadi latifah itu kan ada di dalam diri kita. Mulai dari ubun-ubun sini kan ada latifatul kolab. Kolab, terus ada yang disebut dengan latifah siri, latifah kolbi, latifah nafsi, latifah sudur, dan seterusnya. Itu latifah-latifah itulah yang harus kita jaga, kita pelihara, sehingga dari latifah itu nanti keluarnya nafsun yang baik, yang disebut dengan nafsun mutmainnah. Tapi kalau latifah-latifah yang Allah berikan kepada kita yang bersifat potensi diri itu tidak dijaga, nanti yang keluarnya itu bukan nafsul mutmainnah, tapi nafsul lawamah, nafsu yang seringkali berontak dan bertentangan dengan fitrah manusia. Kan hati kita jujur, tidak pernah berbohong. Yang suka berbohong itu apa? Lisan. Telinga suka berbohong, tapi kalau mata hati kan nggak pernah berbohong. Saya pernah ngobrol dengan seorang pencuri, mantan pencuri. Kumaha baheula kerja di bangsat. Aya karunya mah tapi kapaksa, atau maksakeun atau dipaksa. Ternyata ada, mata hatinya menyatakan bahwa perbuatan itu tercela, perbuatan itu merugikan orang lain, tetapi karena ya itu tadi, antara latifah dengan nafsun, kalah latifahnya oleh nafsu. Tapi kalau orang yang sering mengasah jiwanya atau latifahnya dengan melakukan amal ibadah dan amal soleh, insya Allah walaupun nafsu itu ada, itu bisa terkalahkan. Maaf Pak, kalau seorang bapak yang normal ketika di suatu tempat melihat wanita cantik, muda, dan membuka aurat, ada enggak rasa suka minimal? Senang. Itu kan nafsu itu. Tapi kenapa tidak Bapak perkosa? Tidak Bapak peluk, tidak Bapak cium atau tidak Bapak pegang pada? Karena latifah kita, jiwa kita terjaga oleh itu. Terjaga oleh iman, terjaga oleh ilmu, terjaga oleh ya itu tadi, rutinitas kebaikan kita. Itulah yang akan menjadi penjaga. Nah, maka salah satu hadis menyatakan puasa itu junnah. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Bahkan di mana TNU jomblo adanya tos narikah sadayana. Nah, bagi jejaka atau pemuda yang belum menikah, Rasulullah menganjurkannya apa? Puasa. Atau duda, banyak-banyaklah puasa. Kecuali kalau sudah ada calon pasangan. Kalau sudah ada, segera menikah. Maksudnya apa? Allah tidak menghendaki hambanya yang sudah beriman, hambanya yang sudah baik, itu nanti terjerumus lagi menjadi tidak baik. Maka kalau belum mampu menikah, banyak-banyaklah berpuasa. Kalau sudah ada calon pasangan, segeralah menikah. Atau orang tua, kalau sudah punya anak dan ada calon pasangannya, segera nikahkan. Kalau anak perempuan, itu barangkali Allah sangat sayangnya kepada kita.
Nah, maka di dalam ayat ini, kalau Allah sudah berikan iman Islam, itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kita harus mensyukurinya kepada Allah dan menjaga nikmat itu. Jangan sampai nikmat Islam dan iman ini terlepas lagi dari kita atau berkurang lagi. Ya katakanlah, bukan kita bandingkan, kita analogikan saja. Misalnya kita diberi nikmat harta dan kedudukan oleh Allah, atau pangkat jabatan oleh Allah. Nah, maka orang yang cinta terhadap harta dan jabatannya, maka dia akan jaga tuh hartanya. Jangan sampai lepas harta itu, jangan sampai lepas jabatan itu. Makanya jarang seorang bupati yang sudah terpilih periode keduanya dia mengundurkan diri. Hoyong nyalon deui. Rata-rata ya, tidak semuanya, rata-rata begitu. Atau orang yang sudah punya harta satu, ya tidak ingin dia lepas harta itu, bahkan inginnya bertambah, apalagi iman. Maka jadidu imanaku, perbaharuilah imanmu. Dengan apa? Ya bidzikrillah, wa qiraatil Quran, wa shadaqah, wa shalah. Ya, tambah iman itu dengan baca Quran, dengan dzikir, dengan sedekah, dengan amal soleh dan seterusnya. Itu akan bertambah iman. Salah satu ayatnya kan jelas. Apa ayat Qurannya? Yang jika dibacakan ayat Quran itu bertambah iman. Wa idza apa? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu jadathum imana. Wallahu alam. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan jika dibaca ayat Allah bertambah imannya. Itu salah satu kriteria, ciri orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, maka dalam ilmu tauhid ada nikmat ijad dan ada nikmat idam. Artinya bahwa Allah itu bebas berkehendak terhadap hambanya, apa akan menambah keimanan seseorang atau akan mengurangi iman seseorang. Apakah Allah akan menjadikan seseorang itu sa'idun, bahagia, atau justru sebaliknya Allah itu menghendaki orang itu saqiyun, celaka. Nah, kebahagiaan dan kecelakaan, kesenangan dan kesedihan ini akan diberikan oleh Allah kepada hambanya manakala ada sedikit saja hamba itu keinginan terhadap ridho Allah. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Jadi kalau dalam diri kita ada keinginan, ya Allah saya ingin ridhomu, nah baru membuka channel itu saja, Allah akan berikan tuh hidayah, Allah akan berikan taufik. Tapi kalau tidak ada sama sekali dalam dirinya, aku mah engkewe badeka narakakeun mangga, badeka surgakeun mangga, kumaha Allah we. Insya Allah ku Allah akan dibiarkan. Hanya khawatirnya lagi dia itu bukan yang sekedar dibiarkan, disesatkan, naudzubillah, dicelakakan. Nah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala setiap hari ada keinginan untuk berbuat baik, bertambah kebaikan, itu nikmat. Allah sedang mengantarkan kita atau meninggikan derajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, yang kedua di situ kita bukan hanya mencintai keimanan, tapi harus menjadikan keimanan itu indah. Nah, ini barangkali implementasi dari kurban. Sebab kalau kita lihat dari sisi satu saja, Nabi Ibrahim kok dulu ketika muda ingin punya anak, tapi kenapa kalau sudah punya anak kok mau menyembelihnya? Padahal kalau logika kita kan, nah tuh bageula teh ulah hayang-hayang ting atuh ari rek bencit mah gitu. Nah, tapi kan bukan itu alasan Nabi Ibrahim. Karena yang memberikan anak itu Allah, yang menyuruh menyembelih anak juga Allah. Jadi intinya adalah bukan karena anaknya, tapi karena taatnya kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai titik itu, indah, iman itu indah. Misalnya ada lagi contoh riwayat dulu. Seorang anak perempuan yang sudah punya suami, suaminya berangkat perang bersama Rasulullah. Ketika itu ada kabar dari tetangganya bahwa ayahnya sakit sampai meninggal dunia. Si anak perempuan ini tidak menjenguknya. Menurut pemikiran umum, mungkin anak ini durhaka kepada orang tua.
Tapi apa menurut Allah? Anak ini soleha dan taat kepada suami sehingga menyebabkan ayahnya mendapatkan nikmat di alam barjahnya. Subhanallah. Itu keimanan itu indah sekali. Indah. Nah, maka iman itu bertolak belakang dengan syirik. Syirik itu salah satu contoh yang paling kecil. Syirik itu apa? Riya. Jadi riya itu sirkun asgorun. Syirik yang paling kecil adalah riya. Riya itu kalau dalam bahasa kitanya itu ro'a, melihat. Jadi ingin dilihat. Nah, ketika manusia ingin dilihat kebaikannya oleh orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain, berarti dia sudah mengenyampingkan Allah. Kan kita berbuat baik ingin dipuji oleh Allah, ingin dibalas oleh Allah, ingin apa lagi? Ya, ingin dihargai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita harus ingin dipuji oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia, ingin dibalas oleh manusia, ingin dimuliakan oleh manusia? Berarti di sini memposisikan atau menduakan Allah. Disebutlah oleh Nabi, Ar-riya'u sirkun asgorun. Riya adalah syirik kecil. Maka riya, terus apa lagi? Sum'ah. Kalau sum'ah dari kata sama ayasma, artinya melihat, mendengar, ingin didengar. Jadi mun orang nuju ngaos, batur ngarobrol, ngambek kata, lain dikupingkeun tadi orang. Jadi selalu ingin didengar, ingin dipatuhi, ingin nah itu nggak boleh. Mulai dari sekarang ya bersihkan sifat-sifat itu. Nah, itulah makna kurban. Pokoknya indahlah dengan iman. Ada yang memuji silakan, tidak ada yang memuji juga silakan. Ada yang membalas kebaikan kita silakan, tidak ada juga silakan. Karena Allah akan mencatat amal kita, Allah akan mengawasi kita, dan Allah akan membalas amal kita. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita yakin ayat itu benar dan itu adalah memang benar, maka iman itu indah. Tidak mengharapkan dari hamba atau manusia. Yang kedua, yang ketiganya adalah yakinkan bahwa iman, Islam, dan yang lainnya tadi itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Apa bedanya nikmat dengan karunia? Kalau karunia itu kita lebih cenderung pemberian, ya. Kalau nikmat itu ya kebaikan. Sebab tidak setiap yang diberikan oleh Allah itu dijadikan nikmat oleh manusia. Seringkali manusia diberikan sehat, tapi kesehatan itu tidak manfaat. Nah, kalau kesehatan yang diterima kemudian dimanfaatkan sesuai dengan dat Allah yang memberi nikmat, itulah yang disebut dengan nikmat. Lawan katanya apa ya nikmat itu? Ya, laknat lah. Mirip-mirip lawan katanya nikmat itu laknat. Tidak sedikit orang yang diberi harta banyak, tapi dia tersiksa dengan harta banyak itu. Bukannya merasa senang, nyaman, tapi justru semakin capek, bahkan lebih capek dari karyawan. Tapi kalau orang yang bisa memanage harta itu sebagai nikmat, justru dijadikanlah harta itu sebagai alat untuk kebaikan, memperbaiki dirinya, dan juga memperbaiki dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, itulah barangkali bedanya nikmat dengan laknat seperti itu. Kalau di dunia. Baik, ayat yang kedua. Ini kita telaah ayat saja. Di sini ada sebuah contoh ujian keimanan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah tahu sejarahnya atau kisahnya di saat kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus. Lembah itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Bakkah. Bakkah itu lembah. Kalau kita sekarang menyebutnya Makkah. Kalau dalam Al-Quran itu bibakkatan mubarakan, Bakkah. Jadi Bakkah itu lembah, artinya antara gunung-gunung, kan di situ ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah, dan ada bukit-bukit yang lain dulunya di situ sebelum dibangun Masjidil Haram sekarang. Nah, di situ ada bahasa Sunda nama lengkob, legok. Itulah yang disebut dengan Bakkah, yang sekarang berdiri Baitullah atau Ka'bah. Nah, Bakkah itu artinya lembah. Bakkah juga diartikan dengan mata air. Ya, mata air, Bakkah itu artinya mata air.
Maka disitulah ada mata air sesudah adanya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, maka muncullah mata air yang luar biasa, dan sampai sekarang dan sampai kiamat tidak akan habis air, yang disebut dengan jam. Nah, kemudian bakah diartikan air mata. Kenapa disebut air mata, diartikan air mata? Karena setiap orang yang datang dan memasuki Baitullah, memasuki Masjidil Haram, itu minimal keluar air mata, walaupun tidak menetes atau tidak menangis dan sebagainya, minimal keluar air mata. Itu sudah sunatullah seperti itu. Nah, maka bakah disebutnya mukarromah. Mukarromah itu yang dimuliakan, baik tempatnya, benda-benda di sekitarnya, termasuk waktu-waktunya di situ. Kalau kita munajat dan beribadah, itu mukarromah, dimuliakan. Beda dengan Madinah, sebutannya apa? Munawwaroh. Munawwar itu cahaya yang ditanya. Sehingga kejahiliahan, kebodohan yang dulu dialami oleh orang-orang Madinah, belum mengenal Tuhannya, ketika datang Rasulullah bersama sahabat Muhajirin, maka berubahlah Madinah itu. Namanya juga Madinah, tadinya Yasrib. Madinah itu kota. Munawwaroh itu yang terang. Jadi secara fisik ya kota yang indah, secara psikis ya kota yang penuh dengan keimanan, kesejukan dan kesolehan misalnya. Baik, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua insan ini melalui rasulnya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail, dan istrinya yaitu Sayyidah Hajar, ditempatkan di situ. Untuk apa Allah memposisikan mereka? Ya, hikmahnya sekarang terasa, manfaatnya sekarang. Kalau sekiranya Allah menempatkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail di alun-alun Cimahi, mungkin orang sedunia berdatangan melaksanakan ibadah haji di Cimahi. Tapi tidak menghendaki seperti itu. Itulah kehendak Allah. Bayangkan kalau sekiranya di sekitar Masjidil Haram itu setiap hari hujan, kemudian di situ banyak tanah, banyak tumbuhan, ya mungkin tidak terjaga kebersihan. Nah, itu salah satu rahasia Allah. Kenapa di sekitar itu jarang tanaman, sedikit sekali tumbuhan, jarang hujan, kemudian jarang tanah seperti di kita. Itu sehingga terjaga kebersihan Masjidil Haram. Itu salah satu rahasianya. Jadi jangan sampai ada pemikiran, kok kenapa di sana banyak orang meminta hujan tapi jarang hujan, banyak orang meminta rezeki tapi jauh sekali ke tempat buah-buahan. Tapi kan kenyataannya walaupun tidak ada pohon jeruk, ayah jeruk. Ayah tangkal kangkung ayah. Segala ayah di Mekah, di Madinah. Itulah salah satu bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, baik, kalau kita lihat dan kita amati, apa hubungannya dengan kurban atau dengan semangat kurban? Hubungannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berani meninggalkan anak dan istri untuk apa? Memenuhi perintah Allah. Begitu lahir Nabi Ismail, bekal sudah habis, malah ditinggalkan. Karena yang menyuruh Allah. Kalau bahasa kita, Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu. Kamu sekarang harus dakwah ke sana. Harus dakwah ke sana. Dakwah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga tidak sembarangan meninggalkan keluarga, tapi dengan pesan ketakwaan kepada keduanya, kepada istri dan anaknya. Dan mereka pun dalam keadaan soleh dan solehah dan bersabar. Nah, itulah barangkali potret keluarga yang sangat luar biasa. Nah, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya patut menjadi teladan untuk kita dalam hal berkurban. Dalam bahasa Arab artinya qoroba yuqorribu kurbanan, koribun artinya dekat atau mendekatkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kurban artinya korban, pakai o. Bahasa Indonesia pakai o. Artinya ya
mengorbankan atau merelakan, meridhokan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi karena ada yang harus dilakukan lebih penting, karena yang memerintahnya adalah yang Maha Kuasa, maka dia mengorbankan untuk meninggalkan keluarganya, tapi demi sesuatu yang lebih baik. Nah, inilah salah satu implementasi semangat kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita teladani. Maka di sini akan muncul nanti keberkahan. Buktinya sampai sekarang berkah. Berkah teh naon bahasana? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi Nabi Ismail dengan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, berkah, muncul Jam-Jam. Kemudian Sayyidah Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim, itu muncullah sa'i. Muncullah sa'i, sofa marwah, sofa marwah. Jadi intinya banyak keberkahan yang ada di situ. Nah, maka dalam surah Ibrahim ayat 37 ini adalah sebagai apa? Sebagai bahan untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Ibrahim di sana bersama keluarganya itu adalah agar dijadikan apa? Manusia itu untuk mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu akhir dari ayat 37. Intinya adalah adanya keluarga Nabi Ibrahim di situ, maka muncullah ibadah-ibadah yang sampai saat ini yang kita kenal dengan ibadah haji. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, semua ibadah yang lain ada. Seperti halnya seperti kita melaksanakan ibadah sholat, maka ibadah yang lain itu ada di dalam sholat. Contoh ibadah haji, di situ ada syahadatnya, ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, yang sudah barang tentu ada perjalanan ibadah hajinya. Nah, maka ibadah haji adalah ibadah penutup atau rukun Islam penutup di dalam rukun Islam yang 5. Sebab ada kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di situ ada kata lillah, karena Allah. Termasuk di dalam sholat juga ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi setiap ibadah kita ujung-ujungnya adalah lillah. Lillah itu karena Allah. Karena apa? Karena ingin ridho Allah, karena ingin rahmat Allah, karena ingin berkah Allah, karena ingin rezeki Allah, karena ingin apalagi ampunan Allah dan sebagainya. Termasuk ingin surga Allah, ingin nikmat Allah. Nah, maka lillah. Cuma lebihnya apa kalau ibadah haji? Lelah. Lelah. Beda dengan sholat. Sholat mah 2 menit beres. Puasa 1 bulan dalam 1 tahun beres. Itu pun tidak selama 1 bulan. Cuma dari ba'da subuh sampai maghrib. Tidak selelah ibadah haji. Apalagi sekarang puncaknya. Kita doakan semoga jamaah haji semuanya lah, ya, mereka diberikan kesehatan lahir batin. Karena puncak-puncaknya sekarang kan. Armina itu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Gitu ya. Dan kalau kita kaji secara ilmu tauhid, Armina ini, Arafah, Muzdalifah, Mina ini adalah gambaran perjalanan kita nanti di akhirat. Arafah adalah alam mahsyar, Muzdalifah adalah alam hisab, dan Mina atau jumroh, jamarot itulah gambaran alam apa? Mizan. Sesudah di alam mizan itulah kita akan diputuskan fa amma man saqulat mawajinuhu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka akhir dari ibadah haji itu adalah tahallul. Tahallul. Kalau sudah tahallul udah beres. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada di kepala. Bukan hanya sekedar memotong rambut, tapi hakikatnya memotong sifat-sifat yang hitam. Sifat-sifat pada abdi mah teu hitam, bodas rambut nage. Nya bodas teh ayeuna baheula nama hideung. Jadi pada intinya adalah bukan memotong rambut,
Hakikatnya adalah memotong sifat-sifat yang tumbuh di kepala. Kan biasanya kesombongan itu di kepala atau di kaki? Di kepala, disebutnya kayak gede hulu. Lain hulu gede, gede hulu. Bukan kepala besar, tapi besar kepala. Potonglah sifat-sifat besar kepala itu. Karena tidak ada kesombongan di hadapan Allah, itu kecil semua. Apalagi di dalam sholat ketika sujud, kalau kita maknai sujud itu akan betah. Tapi kalau sholat sendiri ya Pak, kalau jadi imam jangan terlalu lama sujudnya. Kayak bisi hararudang, makmum disangka maut. Jadi kalau sedang sholat sendiri dan kita menikmati sujud, itu betah sujud itu. Kita ini berasal dari saripati tanah, kita hidup di atas tanah, dan kita nanti akan kembali ke galian tanah. Bahkan kalau kita mendengar dialog menurut malaikat Jibril atas perintah Allah untuk disampaikan kepada Nabi, tanah itu bicara kepada kita, wahai manusia, engkau sekarang hidup di atas punggungku dengan congkahnya. Tapi ingat suatu saat engkau mati dan aku akan masuk ke dalam perutku, kata bumi, kata tanah, engkau tidak akan ada siapa-siapa. Sekarang engkau berjalan di atas punggungku dengan penuh terang benderang, dengan sinar matahari di siang hari, dengan cahaya bulan di malam hari. Tapi ingat, ketika engkau masuk ke dalam perutku, kata bumi, engkau akan merasa kegelapan. Dan engkau sekarang di atas punggungku banyak pengikut, banyak penggemar. Kau mau calon dewan, wah seueur nu daratan. Tapi ingat, ketika engkau nanti masuk ke dalam perutku, tidak akan ada orang yang datang kepadamu yang akan menolongmu. Dan yang terakhir adalah bumi akan berkata, wahai manusia, engkau sekarang hidup di atas punggungku dengan banyak dan mudah minta bantuan orang lain. Tapi ingat, ketika engkau masuk ke dalam perutku, tidak akan ada orang yang akan membantu dan menolongmu kecuali amal perbuatanmu. Nah, ini barangkali yang menjadi tadzkirah untuk kita, peringatan untuk kita, bahwa berkorban atau berkurban jangan menunggu di bulan Dzulhijjah, tapi setiap hari kita harus banyak berkurban dan berkorban. Tapi ulah korban perasaan. Ini ayat Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15. Ingat, ini sebagai tadzkirah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya, terkadang kita sayang anak, sayang harta, tapi mengorbankan keimanan keislaman. Harusnya sebaliknya, jadikan anak dan harta sebagai wasilah, sebagai jalan menuju keridhaan Allah, menuju ketebalan iman dan Islam. Yang terakhir adalah masih tadzkirah kita. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga diikuti putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan begitu pula istri-istrinya, yaitu Sayyidah Saroh dan juga Sayyidah Hajar. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahmun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main. Artinya ya alat permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat atau kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Yang namanya permainan juga ada baiknya. Kau malamun menang mah, kamari Persib menang rame, Persib eleh rame. Menang ruksak jalan, eleh mah kau ruksak jalan. Nah, ini barangkali yang harus kita pahami. Jadi itulah permainan. Dengan dunia orang bahagia, dengan tidak memiliki dunia juga bisa orang bahagia, bisa orang. Dengan dunia orang capek, dengan tidak punya dunia juga orang bisa capek. Jadi bagaimana kita yang menyikapinya? Maka orang yang beriman itu menjadikan dunia di tangan, menjadikan akhirat di hati, dan menjadikan mati di pelupuk mata. Itu orang yang sudah kuat imannya. Jadi apa artinya? Ya dunia ini di tangan lah. Kalau memang harus ada bagian kita, pegang. Ada bagian orang lain, berikan.
zakat, infak, sedekah, termasuk kurban. Kemudian apalagi akhirat di hati, artinya jangan sampai kita melupakan akhirat dan mengingkari akhirat. Alladzina hum apa? Di antara ciri orang yang bertakwa itu yang di awal Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina wabil ahiratihum yuqinun. Dan orang-orang yang meyakini akhirat, yang meyakini akhirat. Jadi akhirat itu adanya di hati. Dan mati artinya ada di pelupuk mata. Mati itu dekat. Mati itu dekat. Mati, mata, mutu, moto, darakap itu. Kalau dalam bahasa simantik itu, dalam ilmu balaghah itu memiliki kata yang berdekatan. Mata, mati, moto, mutu, nanti terakhir, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat itu perintah, larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan dan dengan kebanggaannya, tapi beliau tawadu dengan mengatakan, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Jadi selama Nabi Ibrahim jujur, selama Nabi Ibrahim komitmen terhadap janji Allah, terhadap perintah Allah, maka Allah penuhi janjinya. Maka pantaslah Nabi Ibrahim keturunannya banyak yang menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Disebutlah Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, dan Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, suri teladan yang baik, dan bahkan menjadi ayah yang baik sehingga menurunkan keturunan yang banyak menjadi nabi dan rasul. Salah satunya atau kebanyakan dari Siti Hajar dan Siti Saroh. Dari Siti Saroh itu kebanyakan adalah ya raja-raja, penguasa dunia, dan juga soleh-soleh. Nabi Sulaiman itu dari keturunan Siti Sarah. Kemudian siapa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Musa. Ada lagi yang dari keturunan Siti Hajar, ya termasuk Nabi Isa, ya, gitu ya. Nabi Isa dan Nabi yang terakhir itu dari garis Siti Hajar. Semuanya baik-baik, dan makanya bersolawatlah kita kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Tidak ada solawat yang untuk kedua Rasul mereka, Rasul Allah, yaitu kepada mereka, selain kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam bacaan sholat. Maka berbahagialah kita, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menjadikan keimanan dan keislaman ini suatu kecintaan dan keindahan, sehingga bisa diimplementasikan. Kita juga harus kasih sayang kepada sesama, dapat dibuktikan dalam kesempatan ini dengan berbagi, bukan hanya berbagi daging kurban, tapi juga berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi kesempatan dan sebagainya. Yang penting ada nilai kebaikan. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup, barangkali ada yang beberapa saat untuk menyampaikan atau menanyakan. Mangga. Cukup? Cukup? Ya. Oh ada, ya silakan. Biar ada rasa manis-manisnya Pak ya. Iya. Jadi saya ingin menginginkan Pak, yang ini nih, yang surat Al-An'am 32. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan bergurau Pak. Ini yang saya rasakan Pak, kalimat ini banyak diinikan dengan dipahami dengan arti yang negatif. Padahal sebaiknya itu
kita pahami dengan konotasi yang berpikir positif. Sebab kalau kita mengerti bahwa ada permainan itu adalah sesuatu yang harus dilatih, Pak. Harus ada kesungguhan, harus ada persaingan. Kan itu permainan, Pak. Tapi begitu pun dengan senda gurau, kita saling berbahagia, saling memaafkan, tidak saling menggunjing walaupun kita dalam bergurau. Nah ini Pak yang ada di dalam hati kita. Nah mungkin ini juga karena orang tua saya, kamu ngapain, kamu main-main dulunya nanti akhirnya jadi. Sebab yang saya pahami itu Pak, kan untuk akhirat ke dunia, kan gak ada jalan tol Pak ke akhirat. Tapi Pak. Baik, bagus sekali ya. Ya, itu. Jadi pemahamannya maksud bermain itu ya bermain, permainan. Jadi permainan itu kan bisa baik, bisa buruk. Betul tidak? Permainan itu bisa baik, bisa buruk, bisa kalah, bisa menang. Ya tentu kalau misalnya dunia ini diibaratkan oleh Allah sebagai permainan, ya kita berarti harus menjadi pemain, bukan penonton. Nah, sedangkan untuk menjadi pemain yang baik, yaitu tadi harus banyak berlatih dan disiplin. Nah, jadi sekali lagi, dunia ini jadikan perantara. Tadi di awal sudah disampaikan, jadikan dunia ini sebagai wasilah, termasuk anak dan harta juga sebagai wasilah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Artinya, kalau diibaratkan permainan, jadikanlah permainan itu sebagai alat untuk menjadikan kita sebagai juara yang akan mendapatkan hadiah kejuaraan. Jangan asal-asalan. Kalaupun kita sudah berlatih dengan baik, sudah bermain dengan baik, bahkan berlomba bertanding dengan baik, tapi akhirnya kalah, tapi kekalahan itu bukan berarti keburukan kita, tapi kemampuan sebatas itu. Nah, maka diibaratkan itu kita sering juga tergoda oleh godaan setan. Nah, kalau dalam permainan itu mungkin kita juga sering kalah atau ada kalahnya, tapi jangan selamanya kalah, tapi suatu saat kita harus semakin meningkatkan latihan agar kita menjadi pemenang. Kalaupun sudah akhir-akhirnya tidak menjadi pemenang, yaitu kita serahkanlah kepada wasit, ya. Kepada wasit, kepada penonton, kepada dewan juri, kita sudah berusaha. Ya. Karena tidak mungkin juara ada dua, tetap juara satu itu satu, juara dua satu, dan juara tiga satu, dan seterusnya. Itu barangkali yang dimaknai dengan permainan. Memang saya setuju, tidak selamanya bermain itu jelek. Jangan diartikan permainan itu jelek. Yang disebut jelek selamanya itu bukan permainan, tapi perjudian ataupun perzinahan, pembunuhan, itu sudah jelas selamanya jelek. Tapi kalau permainan ya tergantung yang bermain, tergantung bentuk permainan, dan tergantung juga pemainnya itu sendiri. Begitu Pak ya? Ya. Masih ada? Cukup. Mari kita akhiri dengan doa. Insya Allah doa di hari Arafah itu mustajab, amin ya rabbal alamin. Apa yang dimintakan oleh jamaah haji ketika wukuf, ketika mabit, dan ketika jamarot itu mustajab. Dan bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yang berpuasa di hari tarwiyah kemarin dan hari Arafah hari ini, insya Allah sama. Allah tidak membeda-bedakan, hanya beda tempat saja. Allah membuka pintu ijabahnya. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa mulad Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah wal jalilul akbar wal muhitu bil mahabbati wal mawaddati alal makhluqina bil ajhar waqfina min syarri kulli disarrin bihaulika wa quwwatika wa qudratika bismikal aliyil akbar. La haula wa la quwata illa billahil kabiril muta'al. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat,
Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kehilapan.